Salam. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu keempat Dung Trinitatis, tanggal 2 Juli tahun 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermaksur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkan kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkan dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana akan menerima mahkota kemuliaan, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Aku tak bukan
Dengarlah hukum Taurat Tuhan tertulis di Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin.
Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awam yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Matius 10, dimulai dari ayat 40 sampai 42. Kita membaca secara responsoria. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Horas. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita dengarkan sebentar warta jemaat kita. Warta umum. 1. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Freddy Lamsihar Sihombing SH, putra dari Bapak R. Sihombing, Ibu S. Boru Huta Barat, alamat Jalan Cempedak, Gang Cempedak 2, nomor 39, Sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Mas Lianti Putri Nasrani Boru Simanukalit, SIP MSI, putri dari Bapak Simpan Simanukalit almarhum, Ibu Nurhayati Daily, alamat Desa Onowaembo, Nias Barat, Jemaat ONKP Onowaembo, Resort Lahomi 5, Nias Barat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Juli 2023 di HKBP Pekanbaru pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Kamis 6 Juli 2023 di ruang konseling. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Rismanto Simanjuntak, putra dari Bapak Hotman B. Simanjuntak almarhum, Ibu Risma Boru Simatupang, alamat Jalan Air Bersih Gang Bawal Dumai, Jemaat GPIB Eklesia Dumai, dengan Lucy Novrita Boru Simarmata, putri dari Bapak Sintua A. Simarmata, Ibu E. Boru Napitupulu almarhum, alamat Jalan Permata nomor 152, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 di GPIB Eklesia Dumai. 2. Program peremajaan mobil Huria. Parhalado mengucapkan terima kasih atas respon jemaat terhadap peremajaan mobil inventaris Huria. Sebanyak 4 orang jemaat mengajukan penawaran mobil Huria Kijang Innova tipe E manual transmisi mesin berwarna hitam metalik tahun produksi 2010 BM 1451 QZ. Penawaran tertinggi pada harga 100 juta rupiah. Program pembelian mobil baru Huria. Gereja kita akan membeli mobil Kijang Innova Reborn tipe G manual transmisi mesin warna putih metalik produksi tahun 2022. Kekurangan dana kita 261.450.000 diadakan melalui sokongan pengadaan mobil inventaris Huria. 3. Pengadaan mobil inventaris Huria. Pada hari Minggu 9 Juli 2023 kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan mobil inventaris Huria melalui amplop khusus, diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. B. Suara Koinonia. 1. Warta Sekolah Minggu. Latihan paduan suara KOR anak sekolah minggu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 masuk pukul 17 WIB 5 sore. B. Kegiatan karate dan olahraga sepak bola dalam rangka kegiatan Parheheon Sekolah Minggu yang mengadakan perlombaan mulai hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, maka kegiatan karate dan olahraga sepak bola untuk sementara waktu diliburkan. Dimulainya kembali kegiatan ini akan diinformasikan kembali. 2. Parheheon anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru. A. Seksi perlombaan.
Perlombaan dalam kegiatan Parheheon Sekolah Minggu mulai minggu hari ini 2 Juli 2023 akan dilaksanakan perlombaan kegiatan Parheheon anak sekolah minggu, diantaranya 1. Perlombaan bawa kelereng estafet dimulai pukul 14.30 WIB. 2. Pertandingan futsal. Perlombaan ini akan dilaksanakan di lapangan gereja kita. Peserta lomba diharapkan sudah hadir di lapangan pada pukul 14 WIB atau pukul 2 siang. 3. Perpisahan dengan Pendeta Maston BS Hutasoit STH. Mulai hari ini 2 Juli 2023, gereja kita mengadakan perpisahan untuk memberangkatkan Pendeta Maston BS Hutasoit STH menjadi Pendeta Resort HKBP Torus Ganda Tambusai Timur Distrik 22 Riau. Pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas pelayanan Pendeta Maston BS Hutasoit STH di HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan ke depan melalui amplop yang disediakan bersamaan dengan persembahan kedua ke Ulaun Hatopan. 4. Acara ramah tamah perpisahan Pendeta Maston BS Hutasoit STH. Dalam rangka perpisahan dan memberangkatkan Pendeta Maston BS Hutasoit STH, minggu hari ini 2 Juli 2023, Ulaun HKBP mengundang Amang Inang Parhalado, Sintua Pensiun, utusan sektor masing-masing 2 orang, kecuali sektor Pekanbaru Tonga 5 orang, mewakili paduan suara, seksi dari semua dewan, badan audit, panitia pembangunan dan badan usaha masing-masing 2 orang untuk mengikuti acara ramah tamah setelah kebaktian pukul 11 WIB bertempat di Sopo Godang. Terima kasih atas kehadiran Amang Inang. 5. Lansia. Pada hari Selasa 4 Juli 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. 6. Seksi Paropuan. Seksi Paropuan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Parhalado, semua jemaat HKBP Pekanbaru yang telah mendukung dan memberikan bantuan sehingga terlaksananya Basar Seksi Paropuan dalam rangka mewujudkan program Seksi Paropuan tahun 2023, yaitu kunjungan ke Gereja HKBP Huta Gincang, Resort Simbolon Distrik ke-7 Samosir, dan ke Perkampungan Ebenezer Sinaksak, tempat Bibelfro Pensiun di Pematang Siantar, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 September 2023. 8. Parheheot Parapuan Distrik 22 Riau. Pesta Puncak Parheheot Parapuan Distrik 22 Riau akan diadakan pada hari Minggu 23 Juli 2023 di HKBP Maranatha Resort Payung Sekaki. Dalam rangka Parheheon tersebut, ada beberapa kegiatan perlombaan yang sudah dilaksanakan, yaitu perlombaan vokal soro, storytelling, tortor, line dance, pertandingan bola voli akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 Juli 2023 di Kompleks HKBP Pekanbaru. 9. Sumbangan altar. Gereja kita menerima sumbangan pengadaan bunga altar selama bulan Juli 2023 senilai Rp3.750.000 dari keluarga Insinyur Victor Panjaitan, Boru Tampu Bolon, dari Perum Datuk Setia Maharaja Sektor Pengayoman. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. D. Suara Diakonia. 1. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 2 hingga 8 Juli 2023. Baca
dan renungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Setia dan benar.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 dimulai ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Kita baca bersama ayat 18. Sebab Engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kasih setia Tuhan, tentunya didengungkan, disampaikan oleh orang-orang percaya. Bila Anda ikut orang percaya, maka lagukan, dengungkan, suarakanlah kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin orang-orang jahat menyuarakan kemuliaan Tuhan. Bila pun dia menyuarakan kemuliaan Tuhan, itu ada udang di balik bakwan. Contohnya, pengamen menyanyi, dia akan menyanyikan lagunya, bahkan menyanyikan lagu-lagu nada-nada Kristen, padahal dia bukan orang Kristen. Kepentingannya untuk apa? Hanya mengamen. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya mempersiapkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, nats ini ditulis oleh Ethan, salah satu penggubah dan penyair lagu yang diangkat oleh Raja Daud dalam berbagai-bagai ritus, upacara, keagamaan, dan dalam ibadah-ibadah. Dia diangkat untuk melakukan tugasnya sebagai penyair dan penggubah lagu. Itu dari keturunan Lewi. Kalau saat ini keturunan Lewi itu yang menyanyikan lagu siapa? Remaja dan Naposo Bulung. Sudah latihan berkali-kali, sudah dipersiapkan berulang kali, dan itu dinyanyikan saat ini. Maka dengan itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita bersorak-sorak kepada Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Ketika kita jatuh cinta, maaf, lagunya bagaimana? Katanya jatuh cinta berjuta rasanya. Ada nggak pernah jatuh cinta? Ada? Oh, enak. Gimana enaknya? Makan jengkol pun kita dibilangnya harum, ya kan? Tapi kalau udah dapat, udah pakai parfum, dibilang bau kali parfummu katanya. Kenapa? Karena hatinya sudah mencela-mencela. Tapi orang yang bersorak-sorak kepada Tuhan adalah orang-orang yang telah menerima berkat Tuhan. Buktinya bangsa Israel itu sendiri, mereka sudah dilewatkan dalam berbagai-bagai masalah dan dalam berbagai-bagai persoalan hidup. Mereka telah diangkat dari Mesir ketika mereka di sana terbuang. Ketika terjadi paceklik dalam negeri itu, mereka harus hijrah. Dan ketika mereka hijrah, mereka juga bagaimana? Tertekan, hancur. Tapi Tuhan mengangkat mereka. Inilah yang menyuarakan
sorak-sorai kepada Tuhan. Dan ketika mereka juga jatuh dalam kejahatan mereka sendiri, karena percaya kepada manusia, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Alih-alih mereka lebih tergoda oleh kekuatan duniawi, sehingga mereka dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan tetap mengasihi, tetap mengangkat mereka, tetap membawa mereka menjadi utuh. Bukan bangsa yang sia-sia, tetapi mereka bangsa yang punya jati diri. Inilah suara Tuhan, inilah suara mereka yang menyatakan bahwa keadilan Tuhan dan hukum Tuhan, tumpuan tahtamu, disuarakan, didengungkan. Olak ni maju kami tahu apa yang kita bawa bersama melalui firman ini. Masih perlukah saya suarakan Mesir dan Babel? Itu histori Alkitab. Dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu, kapan Anda pernah diselamatkan Tuhan? Saya katakan kita ini sudah diselamatkan Tuhan. Orang Batak dulunya bangsa atau suku ya yang ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Tidak ada apa-apanya. Tapi untungnya datang berita Injil kepada kita, maka kita diangkat derajat kita. Maka kita wajib bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, sorak-sorai kepada Tuhan, wajib. Kalau nggak datang berita Injil kepada kita, masih di kampung-kampung aja kita. Ingat yang di kampung itu, berbeda-beda. Kalau ini bekerja lah, tiap hari. Berbeda nomor 2, berbeda nomor beriban. Kalau ini bekerja tiap hari. Syukur kepada Tuhan. Kita semua telah diangkat Tuhan di sini, di tempat ini. Apapun karyamu, apapun kerjamu, apapun keadaanmu, wajib bersyukur kepada Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan. Maka kita adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, tentunya dia menjaga dirinya. Lebih enak kalau kita ilustrasikan seorang pemuda yang sedang jatuh cinta. Mereka harus menjaga hatinya, menjaga dirinya, tidak akan terpaut dengan yang lain. Maka demikianlah Tuhan mengasihi kita ketika jati diri kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ingat, sorak-sorai yang utuh kepada Tuhan bisa menghancurkan tembok-tembok Jeriko. Bila saudara ada dalam hatimu kebencian, ada iri hati, ada sakit hati, dengan sorak-sorai akan menghancurkan jati diri kita yang apa tadi? Yang ada dendamnya, yang ada iri hatinya, yang ada dengkinya, itu akan dihancurkan. Sehingga hati kita tidak terpaut kepada Tuhan. Dalam leksikon Ibrani, hukum dan keadilan Tuhan yang sederhana disebutkan seperti ini. Waktu Tuhan memberikan kepada kita hatinya, kasihnya utuh 24 jam satu hari, dari 0 jam sampai 24 jam dia utuh memberikan kasihnya. Dia tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Tapi ingat Bapak Ibu saudara-saudara, berapa jam Anda di gereja? Apakah utuh hatimu menyembah Tuhan? Jangan-jangan hatimu sekarang seperti apa? Kemana? Dilihatnya handphonenya, kawan-kawan sudah pada pulang kampung. Aku nggak pulang kampung. Kamu sudah mulai apa? Galau. Kawan-kawan sudah menerima undangan. Aku belum menerima undangan. Sudah galau di gereja ini. Anak-anak muda yang banyak ini, pengen nggak jodohmu di gereja ini? Pengen nggak? Pengen nggak? Berarti jodohmu tidak di gereja. Tapi kalau jodohmu di gereja ini, iya, jagalah penampilanmu, jagalah tutur katamu, jagalah ibadahmu. Pasti
Tuhan akan melekatkan mata di hatimu, matamu menjadi punya cinta kasih, tatapanmu punya cinta kasih. Ketika kau lihat, maka Anda akan terkagum. Ini adalah ciptaan Tuhan. Tapi ketika itu tidak ada, yang selalu yang jauh-jauh kau lihat, yang jauh-jauh kali, yang di Facebook lah, yang di media sosial lah, itulah kau lihat tiap hari. Padahal yang dekat-dekatmu sebenarnya adanya. Coba lah kiri, lirik kiri kanan, ada nggak? Coba dulu, lirik dulu. Unang matong akamat taruh inatta, akan apa somma? Mulu amat taruh inatta ngawe. Tatangnya kau mana posoi? Itu kan? Itu. Sebenarnya mau panjang lagi cerita kita, tapi waktu juga membatasi. Inilah waktu kami, karena semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Inilah masa kami mau pindah. Karunia Tuhan berikan kepada kami dalam waktu yang singkat melayani di sini. Itu adalah karunia Tuhan. Ileu di Batahabi sangat mangula di sana. Asir ruah di Batahabi. Aneng roy luk kotik. Dang jadi Bapak Ibu yang mengikuti live streaming di rumah, Tuhan menyertai dan berkati memang. Inang ya, kalaupun Anda sakit, tak bisa ke gereja, Tuhan berkatimu lah. Dalam perjalanan dimanapun Tuhan berkatimu. Waktu Tuhan bagi kami melayani di sini sekitar tahunnya 3, 2021, 22, 23, tapi bulannya 1 tahun 8 bulan. Anak kami baru wisuda tahun ini juga dari TK. Itu dia, baru wisuda dia. Dak kuboto be molo 16 tahun nai mangulo dak kuboto. Maka sempat aku wisuda anakku cakangan. Si nomor 2 tahun. Tanya aku kamu mah teh. Emang inang di Huriana Makuwasi Hamid. Tapi ketika ada kesaksian juga Marsai Posama itu di Jakarta. Martangnya ngau Tuhan mau loon nama tikina sakak munasab ale mulubu do Panginoon. Jolo saya majo au ojak di Huria Turganda borha asiana kay bagabaro. Molo alapo mo be bulan walu ala ma nganiko. Saat itu terputus do sinyal. Ala di Turganda jam 11 mati do listrik. Mati sinyal. Dang bubi hamar video call. Sampai jam 5 subuh. Dungi jamono mangulu mamse. Kuwereng hempokku nadatuaki habe mangulu do penarako. Sinyal terputus. Video call mesti hami jamono mangulu do pe moliati matuan narako. Imaki dan ni Turgande. Artinya walaupun putus sinyal, alerang putus asini rohani di mata. Luar biasa dong. Luar biasa. Dan ini juga kesaksian bagi saudara-saudaraku yang merasa kecil, namek meto, dan putus asini rohani di mata itu kita tahu. Hok, muludoho pun keluargam, tak kaya sangko keluargam, dan putus asini rohani di mata. Ada waktu dan titik yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita yang tidak tahu di mana itu nanti kita ketemu. Seperti labirin yang mencari jalurnya masing-masing, tapi dia akan ketemu di titik yang sama. Jalai itu sakabi abang inang. Adik sung roha misugut rotuson ala garejei ngagudang mare-marena. Setelah 2016 Delis terus meninggal, maka operasional dari perusahaan tidak ada lagi. Itu mandiri. Jadi meloroi tadi sehingga sambut be mare-mare alias sudi plafon langsung onobbe ngamar sigan. Sadatik ke baru kami majalo batu bata sak kamu radi mahmu teh. Alelas ditikopek molo melalui wartan di gereja ibayan amplop tabay hamu masuti naik. Ibu udah suruh nikah.
Aku bui udah betul behang masuk ah. Lania manginang Upasa nih hala Indonesia menyatakan kalau ada jarum yang patah jalan singkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, sian jamita, sian persauran, manang sedia be. Jangan simpan dalam. Terkadang kita berjalan dalam perjalanan, ada dua orang yang berjalan. Ini juga saya ilustrasikan. Ketika mereka menghadapi perjalanan itu banyak tantangannya. Mereka terjatuh dua orang. Ketika terjatuh, mereka pun saling sikut menyikut. Tetapi si A menuliskan di pasir, setelah mereka melewatinya, dituliskan si A di pasir, teman saya menyikut saya. Ini surat penibana. Dan akhirnya mereka juga berjalan menapaki gunung. Mereka kehausan. Maka si B pun memberikan air minum sedikit kepada si A. Maka si A menuliskannya di batu. Si B memberikan saya air minum. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu saudaraku, mulai dong pe suguni rohamuna tuau. Silakan tulis di pasir. Karena seiring berjalannya waktu, hujan datang, udara pun datang, pasir itu akan rata. Dan adong betas suratnya. Demikian juga molo adong dona boy upasaha to marite jamita tungoti kiep pe. Surat tema di batu. Karena itu akan terpatri dalam kehidupanmu sepanjang masa. Bila pun ada badai, bila pun ada cuaca yang berbeda, tapi bila hatimu terpatri, dituliskan di hatimu, itu akan kekal abadi sampai selama-lamanya. Asa dohono ni pasama lapurat tano-tano ma rangging ma seranggongan. Badata badadau, todita ma masih gonggoman. Taringo ton om magwarho. Tiki perpisahan tubuh maau. Perpisahan di gereja ala bapakku perhanger situa. Ditiba giring-giring mi tahun 1972. Ala dorang so ditiba tubuh maau tahun 76. Tiki serem mak lau pida padita resot. Terlebat ma bapakku pa ala perhanger di mana? Masa terlebat tuh tubuh anak tak. Itu mau lihat mak. Atau mula maho nak pula dohok do Sherman. Bamba warna maston. Ayah hado mastonon. Ala berpisah kita imau pasai. Sungguh dia napurat tano-tano ma rangging masih ranggongan. Badata pada do masih gonggoman maton dita maston. Itu terjadi nih. Itu jengot tamu name maston namun noda. Maston namun sudah juamu. Maston. Masih gonggoman maton dita. Molo pedang sudia menok kujalong sada-sada be sikak di pelenan non tong mapase pasat tamu jalo be di bagas salah sirwa. Masih gonggoman maton dita. Ipasu-pasu di batama eta martangyak kita. Marsanga mau Tuhan. Mulia agung namamu. Kekal abadi sampai selama-lamanya. Dan kami harus bersorak-sorai memuji Engkau. Dan sorak-sorai itu juga akan menghancurkan segala batas-batas dalam kehidupan kami. Dan kami akan senantiasa hidup dalam suasana rukun, damai, sejahtera. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Mulai dari anak-anak sampai orang tua yang hadir bersama-sama dengan kami di sini. Ada banyak cita-citanya, ada banyak harapannya. Tuhan memberikannya dalam ibadah ini, dalam gereja ini. Mereka semuanya memohon kepada Tuhan. Maka apapun yang dimintanya Tuhan berikanlah. Berikanlah bila mereka ada sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan permintaan mereka Tuhan. Ada lagi banyak. Ketika juga
keuangan perekonomian mereka morat-marit. Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya menjadi berkat bagi mereka ketika mereka berusaha dan bekerja tanpa lelah. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga para orang tua kami yang menyekolahkan anak-anaknya. Dalam semester ini mereka harus berjuang untuk menyekolahkan dan membiayai anak-anaknya. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa kepadamu. Bila ada saudara kami yang sudah ada lama sekali sakit di pembaringannya, Tuhan pulihkan mereka, angkat segala sakit penyakitnya. Tetapi bila itulah waktu yang Tuhan berikan, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Ada banyak jemaat-Mu juga yang sudah menikah tetapi belum memperoleh keturunan. Tuhan anugerahkan kepada mereka, Tuhan limpahkan karunia kepada mereka. Orang-orang yang bekerja, melalui pekerjaannya itu mereka akan menerima anugerah dan karunia daripada Tuhan. Tapi ketika mereka belum bekerja, jangan biarkan mereka putus asa, senantiasa bersemangat dan bersemangat terus mencari dan mencari pekerjaan yang layak bagi mereka. Kami juga berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, anak-anak muda yang sudah saatnya untuk menikah, mari jodohkan mereka dengan yang layak baginya. Terima kasih Tuhan. Program gerejamu dalam pembangunan konsistori dan selasar, dan juga kegiatan-kegiatan perrehion, kami berdoa Tuhan, semuanya jemaat-Mu akan senantiasa tulus ikhlas, bergandengan tangan, membangun bersama. Itulah bentuk syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati seluruh pelayan, seluruh paduan suara, seluruh seksi dan dewan. Terima kasih Tuhan. Semuanya bersinergitas untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanannya. Jadilah kehendak-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan.
harapan keselamatan. Puji Yesus, Juru Selamatku. Haleluya, hatiku terhibur dengan kuasa dari Roh Kudus. Puji Yesus, masyurkan kemuliaannya, nyanyikanlah Tuhan selamanya. Marilah kita berdua menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas